Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dengan NIM 12382429285. Baiklah, tujuan saya di sini ingin menjelaskan materi metodologi studi Islam dengan pemahaman saya sendiri yang berjudul Prinsip Dasar Epistemologi Islam oleh dosen pengampu Ibu Nikmah MPD. Langsung saja saya mulai menjelaskan judul materi yang akan saya sampaikan, yakni Prinsip Dasar Epistemologi Islam. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pengetahuan, termasuk asal, struktur, metode, validitas, dan tujuan ilmu pengetahuan. Epistemologi juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebenaran dan kriterianya, serta cara untuk memperoleh kebenaran tersebut. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang berarti tentang pengetahuan dan logia yang berarti pengetahuan. Epistemologi memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dalam konteks pendidikan, epistemologi membantu siswa memahami bagaimana pengetahuan diperoleh, dievaluasi, dan divalidasi. Beberapa contoh topik yang dibahas dalam epistemologi antara lain: yang pertama, bagaimana kita tahu bahwa dunia yang kita alami adalah realitas jati dan bukan sekedar ilusi. Kemudian yang kedua, bagaimana proses dan cara kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Bagaimana macam dan karakteristiknya? Apa hubungan pengetahuan dengan kebenaran dan keyakinan? Epistemologi merupakan salah satu komponen utama filosofi Indo, bersama dengan ontologi dan aksiologi. Epistemologi Islam atau teori pengetahuan dalam Islam berfokus pada pemahaman bagaimana pengetahuan diperoleh dan dipahami menurut perspektif Islam. Prinsip dasar epistemologi Islam melibatkan beberapa aspek berikut. Yang pertama, sumber pengetahuan. Al-Quran sebagai sumber utama wahyu Allah yang mengandung pengetahuan tentang segala sesuatu, baik yang bersifat agama maupun duniawi. Al-Quran dianggap sebagai petunjuk hidup yang harus dipahami dan diterima dengan iman. Hadis penjelasan dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan lebih lanjut tentang ajaran Islam, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Akal, rasionalitas. Islam mengakui peran akal dalam memperoleh pengetahuan, tetapi akal harus selalu dikoreksi dan diarahkan oleh wahyu. Akal digunakan untuk memahami wahyu serta untuk menemukan kebenaran dalam hal-hal yang belum dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Pengalaman dan observasi. Dalam Islam, pengalaman empiris juga diakui sebagai sumber pengetahuan, dengan catatan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman harus diujikan dan dianalisis dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh wahyu. Kebenaran dan realitas. Dalam epistemologi Islam, kebenaran mutlak hanya dapat ditemukan melalui wahyu ilahi dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Namun, kebenaran juga bisa ditemukan melalui pemahaman yang rasional dan pengalaman yang sesuai dengan petunjuk agama. Islam mengakui adanya dua jenis realitas. Yang pertama, realitas fisik yang dapat dipahami melalui akal dan indera, serta realitas metafisik yang hanya dapat dipahami melalui wahyu dan perenungan spiritual. Peran wahyu dan akal. Wahyu dan akal tidak dianggap bertentangan dalam epistemologi Islam. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi. Wahyu memberikan
pengetahuan yang dapat dijangkau oleh akal, sementara akal membantu manusia untuk memahami wahyu tersebut. Pengetahuan yang diperoleh melalui akal harus selalu disesuaikan dengan wahyu, dan dalam hal ini wahyu menjadi panduan utama untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh tidak menyesatkan objektivitas dan kejujuran dalam mencari pengetahuan. Epistemologi Islam menekankan pentingnya niat yang tulus dalam mencari pengetahuan. Menurut prinsip ini, pengetahuan harus dicari untuk tujuan yang benar, seperti untuk meningkatkan pemahaman tentang Tuhan, kehidupan, dan untuk membantu umat manusia. Ilmu sebagai amanah. Ilmu dalam Islam dianggap sebagai amanah yang harus digunakan untuk kebaikan umat manusia dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang memiliki ilmu bertanggung jawab untuk menyebarkan pengetahuan tersebut dengan cara yang benar dan bermanfaat. Secara keseluruhan, epistemologi Islam menekankan keselarasan antara wahyu ilahi, akal, dan pengalaman manusia dalam memperoleh pengetahuan dengan tujuan akhir untuk memahami kebenaran dan realitas yang sesuai dengan ajaran Islam. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.